Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kelvin Putra Nathaniel Kadang dengan NIM 24 USP 051. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, PPT ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. PPT yang berjudul merancang pengontrolan forward reverse motor induksi 3 fasa dengan PLC. Baik, selanjutnya pengertian PLC menurut Capial tahun 1982. Sistem elektronik digital yang dirancang untuk lingkungan industri menggunakan memori terprogram untuk menyimpan instruksi yang mengimplementasikan fungsi logika, urutan, penyesuaian waktu, penghitungan, dan operasi aritmatika untuk mengontrol mesin atau proses. Selanjutnya itu menurut National Electrical Manufacturers Association atau NEMA. Perangkat elektronik digital yang menggunakan memori yang dapat diprogram untuk menyimpan instruksi guna mengimplementasikan fungsi-fungsi spesifik seperti logika, sequence, pewaktuan timing, perhitungan counting, dan aritmatika untuk mengontrol mesin dan proses industri. Persamaan dan perbedaan kedua definisi PLC tersebut yaitu keduanya mendefinisikan PLC sebagai sistem elektronik digital yang menggunakan memori terprogram untuk menyimpan instruksi dan menjalankan fungsi-fungsi industri seperti logika, sequence, waktu, dan aritmatika untuk mengontrol mesin dan proses melalui modul I/O. Lalu perbedaan keduanya yaitu Capial memberikan penekanan pada 3 konsep dasar PLC atau Programmable Logic Controller yang menjelaskan cara kerjanya, sedangkan NEMA memberikan definisi yang lebih ringkas dan fokus pada fungsinya sebagai perangkat elektronik digital dengan memori terprogram. Komponen utama pada PLC terdiri dari beberapa. Yang pertama itu CPU atau Central Processing Unit, bertindak sebagai otak PLC yang memproses data, menjalankan program logika, dan membuat keputusan berdasarkan sinyal dari input. Lalu yang kedua itu modul input-output atau I/O, berfungsi sebagai penghubung antara PLC dan perangkat pegangan atau dunia luar seperti sensor, saklar, tombol, motor, dan lampu. Lalu yang ketiga itu cat daya atau power supply, memberikan daya listrik yang diperlukan untuk seluruh komponen PLC termasuk CPU, memori, dan motor I/O. Lalu yang keempat itu memori, berfungsi untuk menyimpan data dan program yang digunakan oleh CPU. Lalu yang terakhir itu perangkat pemrograman, alat yang digunakan untuk membuat, memodifikasi, dan memuat program kontrol ke dalam PLC. Sejarah PLC dimulai pada tahun 1968 ketika General Motors atau GM meminta Bedford Associates untuk mengembangkan pengganti sistem kontrol berbasis relay yang rumit dan memakan biaya besar. Hasilnya adalah Modicon 084 yang dikembangkan oleh Dick Morley dan timnya dan disebut sebagai Bapak PLC. PLC pertama ini merevolusi industri otomotif karena fleksibilitasnya memungkinkan perubahan perangkat lunak alih-alih mengutak-atik pemasangan kabel ulang yang mahal dan memakan waktu. Kelebihan PLC dibandingkan relay tradisional antara lain keandalan dan daya tahan lebih tinggi, fleksibilitas pemrograman yang memungkinkan perubahan logika tanpa pengkabelan ulang, kemudahan ekspansi dan pemeliharaan, ukuran lebih kecil dan konsumsi energi lebih rendah, serta kemampuan komunikasi dan diagnosis kesalahan yang lebih baik menjadikannya pilihan superior untuk otomatisasi industri. Klasifikasi PLC umumnya didasarkan pada tipe fisik, kompak, dan modular, ukuran mikro, mini, sedang, dan jenis output, relay, transistor, triak, analog. Selain itu, PLC juga dapat dikategorikan berdasarkan catu dayanya, internal atau eksternal, dan juga berdasarkan merek produsennya. Spesifikasi merek dan tipe PLC mencakup tipe hardware, kompak modular, kapasitas I/O, jumlah input-output, jenis output, relay, transistor, triak, analog, dan perangkat lunak, pemrograman, ladder diagram, dan lain-lain, yang sangat bervariasi di antara merek seperti Siemens, Alli-Bradley, Rockwell Automation, Omron, dan Mitsubishi, serta masing-masing tipe model yang ditawarkannya untuk memilih PLC yang tepat. Anda perlu memahami kebutuhan industri yang akan dipasangi PLC. Prinsip kerja pengontrolan forward reverse motor induksi 3 fasa dengan PLC.
Prinsip kerja pengontrolan forward reverse motor input 3 fasa dengan PLC adalah dengan mengubah urutan 2 fasa input ke motor yang dikendalikan oleh PLC melalui 2 kontaktor dan sistem interlock untuk mencegah putaran bersamaan, serta mengubah urutan fasa L1, L2, L3 menjadi L3, L2, L1 untuk arah putaran sebaliknya. Jadi intinya itu untuk mengubah arah putaran motor kita perlu mengubah kedua fasa. Contohnya itu L1, L2, L3 menjadi L1-nya menjadi L3, L2 tetap menjadi L2, L1, L3 menjadi L1. Baik, di sini saya akan menjelaskan tabel IO list-nya. Sini pertama itu ada push button start dengan IO type-nya itu digital output dengan alamat 0.01. Lalu yang kedua itu ada push button stop dengan tipenya juga digital input dengan alamat 0.03. Selanjutnya itu push button reset masih digital output dengan alamat 0.05. Selanjutnya yaitu kontaktor forward dengan tipe IO-nya itu digital output dengan alamat 100.07. Selanjutnya itu kontaktor reverse dengan tipe digital output dengan alamat 100.6. Dan yang terakhir itu buzzer dengan digital output dengan alamat 100.5. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan wiring diagram rangkaian daya dan kontrol. Di sini rangkaian kontrol ada terminal input terdiri dari push button start, push button stop, dan push button reset. Tentunya di sini alamat terminalnya itu sesuai dengan IO list yang saya sebutkan tadi. Selanjutnya di sini ada terminal output terdiri dari buzzer, kontaktor forward, kontaktor reverse. Lalu gambar di sebelahnya itu wiring diagram rangkaian daya. Di sini saya menggunakan dua kontaktor. Kontaktor pertama itu untuk melakukan forward